Hakullah, hakul mayit. Hakullah, hakul mayit. Ada hakul madin, hakul warat. Jadi ketika umpamanya diusahakan kapal ini menutup, tidak ada yang kapal PTSN setengah saja, itu tidak dihitung satu lebar itu ketika bisa menutup, itu dihitung satu. Ketika bisa menutup begini dihitung satu. Kalau cuma begini tidak dikatakan itu sudah satu lebar, cuma setengah, tidak dikatakan satu itu. 5 apa itu? Yang umum jasad, yang menutup jasad itu dikatakan satu lipat, satu lebar. Jadi kalau kecil sekali bisa di tambah 2 begini, Ibn Jahil atau tidak ditutup begini. Yang menutup bisa untuk dia menutup jasadnya, itu baru dikatakan satu. Yang wajib di dalam kamar cukup 1 lebar, itu satu lebar cukup wajib. Tapi sempurnanya laki-laki 3, sunnahnya 3, 1 cukup. Tapi sempurnanya 3, sunnahnya 3. Jadi ketika di sini kita menaruh kamar, kita sudah tahu lebar tersebut. Tadi disebutkan yang wajib kafan, artinya mayat cuma mampu 1, ya 1. Sunnahnya 3 lembar, itu dari harta mayat sunnah. Tapi tidak boleh lebih, tidak boleh kita membuat sampai 5, tidak boleh. Kalau diizinkan sama ahli waris baru diboleh. Kalau ahli waris tidak izinkan, tidak boleh kita paksa ini. Sebab harta yang dia tinggalkan bukan harta miliknya, sudah adalah harta ahli waris. Kalau 1 saja ahli waris, jangan pakai kapal ini, cukup 3, tidak boleh lebih. Itu hanya kita. 1 keluarga saja yang tidak boleh, berarti tidak boleh umum. Seperti itu. Jadi kapan dibagi menjadi 3. Ada hakullah, hakul mayit. Hakullah, hakul mayit. Ada hakul madin, hakul warat. Ada berapa? Ada haknya Allah, ada haknya mayit, ada haknya orang yang dihutangi sama mayit, ada haknya waris. Apa itu haknya Allah? Haknya Allah di sini, menurut ini apa yang menutup aurat, itu haknya Allah. Harus haknya Allah, harus kita hak, kita wajib kita kepada Allah, kita tutup aurat. Hak wajibnya kita kepada mayit, kita tutup 1 jasadnya sempurna. Itu haknya mayit. Haknya kita, kewajiban kita kepada mayit, kita tutup 1 jasadnya 1 kali. Itu haknya mayit. Ada haknya waris, haknya orang yang dihutangi sama mayit, yaitu 3 lembar. 2 lembar yang tadi, kan 1 ini haknya mayit. 2 lembar ini haknya orang yang dihutangi sama mayit. Apa maksudnya? Kalau dia mayit ini punya hutang sama ini dan tidak mampu, hartanya mayit ini tidak cukup untuk bayar hutang, boleh tadi yang dihutangi ini kan kain kapannya 2 lembar itu sih bayar hutang, boleh. Dan harus kita, kalau dia punya 3 kain kapan, kita kasih 2 untuk bayar hutang. Itu haknya waris. Tapi boleh juga isi saya paham, pakai saja. Itu kain kapan pakai saja. Tidak apa, tergantung dia, haknya dia, terserah dia. Dia mau ambil atau dia mau tidak mau ambil. Sisa dan lebih dari 3 tadi itu haknya waris, tergantung waris. Kalau waris bolehkan, boleh. Kalau waris tidak bolehkan, ya tidak boleh. Jadi itu pengertian di dalam kamar. Ya. Ada haknya Allah, haknya si mayit, haknya orang yang dihutangi mayit, sama haknya waris. Haknya mayit kita harus tutupi dia dengan 1. Jadi ketika kapan tadi di sini, umpama kapannya di bawah, biasanya kapan orang kapannya di bawah. Kalau kapan kan di bawah, ini
panjang seperti ini. Nanti ketika kakinya mayat di sini ditaruh, ini ditutup begini, diikat. Kalau kamarnya ini di bawah, ditaruh di lantai, harus diperhatikan, digulung sedikit. Jadi ketika peletakan mayat, sekiranya digulung ini, digulung pas bentuk tubuh mayat. Sekiranya peletakan mayat tidak diinjak-injak, apa mulia dengan diinjak. Jadi digulung sedikit begini, jadi pas dengan tubuhnya mayat. Jadi kita taruh tubuh mayat, kita tidak injak ini apa? Biasanya apa lebih lebar, cepat rusak nanti, cepat bau apa. Jadi penghormatan kita kepada jenazah tadi, ketika kita gulung ini, kita gulung sedikit, baru kita taruh mayat. Biar kita tidak injak-injak, kita taruh. Tidak diinjak-injak itu apa? Jadi di gulung begini sedikit. Kalau sudah ditaruh baru di bagian-bagian yang sujud. Bagian-bagian sujud di dalam jenazah disunahkan ditutup pakai kapas sama minyak wangi. Ada minyak wangi kan sentol, minyak alkohol, non alkohol, untuk memuliakan bagian-bagian sujud. Untuk memuliakan bagian-bagian sujud seperti minyak wangi, bagian-bagian sujud ditaruh di kapas bagian ini, bagian sujud. Kalau bukan nanti semuanya satu bukan. Sama ini telinga, hidung, mulut ditutup semua dengan kapas. Ini tangan namanya, kita contohkan tangan. Ya. Jadi di sini tangannya dikasih minyak wangi atau di kapas ini minyak wangi ditutup. Ditutup, baru satunya lagi nanti di begini baru diikat seperti orang salat. Jadi ikatan, semua ikatan yang ada di tubuh mayit usahakan talinya lebar, bukan tali yang tipis. Tali tipis menyakiti tubuh mayit, talinya lebar. Ambil disunahkan dari kapan? Disunah di afdolnya tali-tali yang ada di mayit itu digunakan dari kapan mayit itu sendiri, dari kapan ke kapan digunting. Tingkat di sini sudah seperti orang sholat, tingkat. Jadi yang bawah itu kan ini dikasih kapas sama minyak wangi, foto lebar, dia tidak menyakiti mayat. Kalau tipis sekali menyakiti. Jangan dibiasakan, saya lihat mayat ini semua kan. Jangan begitu, cara ikatnya begini. Dilebarkan kemudian diikat. Hidung,
telinga, mulut disumbat. Jadi habis itu lututnya juga dibuat seperti ini. Lutut. Kakinya dibuat seperti itu juga. Kaki. Di lutut, di kedua lutut diikat sini untuk memuliakan anggota sujud. Di situ di kaki, di jari telapak kaki, jari ini di sini baru diikat. Di sini diikat, begini diikat. Setelah semuanya anggota sujud ada 7. Jidat, kedua tangan 3, kedua lutut 5, kedua telapak ujung jari, telapak jari 7. Ini semuanya ditutup, dibungkus dan diikat untuk memuliakan. Kasih minyak wangi, tutup, ikat untuk memuliakan tadi anggota sujud itu. Jadi setelah ini semuanya, mukanya biasa, jidat tadi sudah dengan muka, hidung sudah disumbat, mulut, telinga, mukanya sudah dibuat begini. Sebelah kanan, pipi sebelah kanan dibuka sedikit. Agar apa? Nanti dikubur, disunahkan pipi sebelah kanan ini menyentuh tanah. Jadi sudah tidak perlu lagi, nanti diikat. Jadi di muka ditaruh begini, di sini pipi sebelah kanan dibuka begini, baru diikat di bawah. Pipi sebelah kanannya dibuka, baru tak ikat. Dibuka begini, muka, pipi sebelah kanannya dibuka begini, baru diikat. Jadi ketika dikubur tidak perlu repot lagi kita buka-buka begini, tinggal di tanah. Tinggal ditempelkan di tanah, sunnah. Ini sebelah kanan ditempelkan di tanah. Jadi kubur itu ada tanah yang seperti bantal kita bentuk untuk di mukanya. Jadi kita kasih taruh di atas tanah yang berbentuk bantal, sehingga kepala itu tidak begini kan. Jadi kasih rata dengan tubuhnya begitu. Jadi ada bantal. Kalau pasang ini, kan angkat ini. Jadi tangannya itu taruhkan tanah yang berbentuk bantal. Jadi nanti dia punya kepala yang pipinya terbuka itu di atas tanah yang berbentuk seperti bantal. sudah semua muka sudah dikasih kapas, diikat di muka sini biar tidak lepas. Kapasnya tadi juga diikat biar tidak lepas. Satu muka dikasih kapas, ininya diangkat baru diikat biar tidak lepas. Baru kita mulai mengkafankan. Jadi mengkafankan mayit. Ini terlalu kecil. Double. Biasanya kalau begini yang tidak muat, dilapis dulu gitu. Satu. Ini itu satu. Karena nanti ini kain seperti ini. Kain seperti ini. Kita melepas kain ini biar auratnya tidak terbuka.
kamu sih cuma itu. Itu apa sih? Anggap ini kapan di bawah begini. Ketika kita kalau kain kapannya itu sempurna menutup kita begini, kita bisa tarik ini pelan-pelan. Kita tarik setengah, kita sudah tarik setengah, kita balik ke sini, kita tutup ini di sini, kita tarik setengahnya lagi. Jadi auratnya tidak kelihatan sama. Kita tarik sudah sampai ujung itu. Jadi auratnya tidak terbuka sama sekali, tidak kelihatan, tertutup. Satu lipatan menutup semua badan. Lipatan yang kedua lebih besar. Lipatan yang ketiga membungkus, lebih besar lagi. Harusnya seperti itu. Jadi kalau tidak cukup satu ini bisa dinombor, dikasih setengah-setengah, ditutup. Begitu juga. Begitu juga. Jadi 3 kali bungkus. Proses pemakat, penerapannya, kemudian ikatnya ada berapa ikat? Ada 5. Nah, ikatan. Juga sebagian bisa antara kapan sama kapan tadi ketika ditabur menyawani atau ditabur baru menghindari dari binatang buas. Jadi satu kapan ditabur yang sudah halus, taruh lagi tabur. Yang ketiga langsung dua tadi baru diikat dengan 5 ikatan. Ikatan pertama di sini, ikatan kedua di bahu, ikatan ketiga di pinggang, ikatan keempat di lutut, ikatan kelima di bawah kaki. Ikatan kelima di bawah kaki. Diikat, dibungkus, diikat yang pertama, kedua, ketiga seperti 5 ikatan. Ikatan dengan ikatan yang tidak jangan ikatan mati, karena nanti di kubur akan dibuka. Jadi ikatannya sudah dibawa kapan memang tadi. Ketika ini tinggal ya. Ada 2 cara mengikat, satu begini, ada yang satu langsung panjang. Jadi satu diikat sini, ya. Sini satu diikat, jangan diikat ikat bareng sini, kedua di pinggang, ketiga di sini disambung. Jadi nanti dikubur tidak dibuka satu kali. Ada yang biasa kita pakai di Indonesia begini satu-satu. Jadi jangan ikatan yang mati, ikatan bisa ditarik. Sekiranya nanti dikubur bisa ditarik. Kita perhatikan di dalam proses penerapan. Proses seperti ini biasa para salaf kita habis pemandian kita taruh jenazah di rumah kita untuk disolatkan perempuan dan dianjurkan untuk supaya ada laki-laki yang mengimami salat itu, sebab salat perempuan tidak dianggap menyembayangkan jenazah. Artinya kalau ada orang meninggal, perempuan sudah salatkan, sudah habis disalatkan, siapa yang salatkan? Perempuan, tidak sah, tidak dianggap.
yang menyalatkan harus laki-laki. Sudah itu kalau sholat perempuan di rumah, usahakan ada laki-laki 2 orang atau 3 orang yang menyalatkan, imam 1, 2 makmumnya untuk sholat di rumah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau seandainya mayit itu kita angkat, bawa ke keranda untuk dibawa ke masjid, tiba-tiba keluar sesuatu dari mayit. Tiba-tiba keluar sesuatu dari mayit, maka mayit ini sudah tidak boleh lagi kita bawa ke masjid karena sudah ada najis atau darah yang keluar. Orang biasa tabrakan apa semua harus dimandikan, sudah dikafankan, begitu mau dibawa darah semua sudah dikafan. Itu tidak boleh kita bawa ke masjid. Untuk kita salatkan, kenapa? Karena sudah ada najis. Maka disalatkan di rumah karena habis dimandikan apa semua, disalatkan di rumah ada 3 orang atau 2 orang. Kemudian ada perempuan juga. Begitu kita mengangkat ke keranda, kita lihat sudah berdarah keluar semua, maka sudah boleh langsung kita antar ke pemakaman, tidak usah ke masjid. Kita sampaikan karena mayit ini sudah ada najis, karena kita tidak bisa lagi masukkan ke masjid. Kalau jamaah bilang tidak diberang musalatkan, ya boleh juga kita musalatkan, tapi cuci dulu yang kotor tadi, yang kena najis, yang kena darah itu tadinya dikasih keluar semua, diganti lagi kain kafan yang perlu diganti, baru kita masukkan ke dalam masjid. Tapi ada pendapat dari itu, ada pendapat yang tadi seperti itu, kalau sudah keluar harus dicuci lagi menurut pendapat yang paling utama. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa kita sholatkan untuk darurat. Jadi untuk sholat darurat sholatkan. Kalau kita tuh tidak apa-apa kita sholatkan. Kalau masuk ke masjidnya itu yang najis dengan membawa najis tadi itu yang tidak boleh. Jadi itu fungsinya biasa kita salatkan di rumah untuk beberapa orang. Kalau seandainya keluar najis, kita sudah boleh langsung bawa ke rumah, kemudian ke pemakaman langsung. Tidak usah lagi ke masjid karena sudah ada najis. Tapi kalau di tempat di Hadramaut, kalau sembahyang jenazah bukan di masjid, seperti di musala, tempat khusus. Jadi kalau ada orang yang bernajis apa umpama keluar, disalatkan di jabatan itu masih bisa, karena bukan termasuk masjid menurut pendapat yang kedua, pendapat yang kurang utama, Quran yang dipakai oleh sama para ulama itu khusus darurat tadi. Tapi pendapat yang pertama tadi yang kita sebutkan, tidak boleh lagi kita bawa dan tidak boleh lagi kita sembahyangkan karena sudah ada najis. Dan itulah fungsinya sembahyang di rumah itu. Setelah mendapatkan di proses komisi mensolatkan dan menguburkan. Salat jenazah. Salat jenazah sebenarnya kita para imam harus ajarkan sama rakyat sehingga saya rasa kita punya anak muda, orang-orang tidak sembahyang jenazah itu karena tidak paham atau tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang begitu besar terhadap ketika Allah mengambil hambanya, pahala birat, pahala ampunan itu banyak sekali di penyelenggaraan jenazah. Menyampaikan orang yang diampunkan kita sembahyangkan jenazah. Ini mayat diampunkan, kita punya dosa diampunkan oleh Allah, bahkan kita salatkan orang yang diampunkan. Yang kedua, kita mendapatkan pahala birat, pahala seperti gunung Uhud menyemayangkan jenazah. Tapi kita tinggalkan semua ini pahala, padahal itu begitu mudah. Yang perlu kita adalah mengajarkan masyarakat kita sembahyang jenazah. Kalau di negara Arab ini Mesir, ini di sana di Mesir ini doktor profesor begitu banyak. Barangkali saya bentuknya doktor profesor, tapi setiap sembahyang jenazah pasti dia sampaikan cara sembahyang. Dia bilang kita mau sembahyang jenazah, cara sembahyang jenazah. Dia sebutkan cara sembahyang jenazah. Ada 4 takbir. Pertama dalam niat, solid akbar takbirat ala al-maitil hadirah atau ala hadal mait fardhan imaman lillahi ta'ala. Kalau kalian makmuman lillahi ta'ala, takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga baca doa untuk mayit, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Cukup sampai situ. Takbir keempat
Kalau perempuan Allahumma ghafir laha warhamha cukup. Takbir keempat tidak usah baca apa-apa. Kalau yang dihafal Rabbana atina fid dunya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak baca apa-apa sah. Kita sudah dapat pahala girang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa, tapi kita abaikan semua ini. Jadi sebelum kita mengimami jenazah, kita harus sampaikan kepada hadirin cara supaya ini di Mesir seperti itu. Ulama begitu banyak, tapi tetap mereka istiqamah menyampaikan cara salat jenazah 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga adalah doa untuk mayit, takbir keempat dia tidak baca apa-apa. Salat jenazah jami'ah rahimakumullah barokah berdiri. Bukan disampaikan, dari ulama semua di belakang. Kita ini sudah tidak tahu semua apa-apa, tapi kita tidak sampaikan. Nah, ini perlunya kita sebagai seorang imam untuk menyampaikan tata cara sholat jenazah dengan ringkas, karena yang panjang-panjang. Orang yang mau belajar yang panjang itu kapan? Kita ajarkan kepada orang yang mau belajar. Orang yang mau Ustaz, cara supaya jenazah yang sempurna bagaimana Ustaz? Kita ajarkan sempurna. Ada lagi yang lebih sempurna. Begitu caranya. Untuk apa? Untuk supaya masyarakat kita bisa beramal. Dengan amal itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelas cara menyampaikan jenazah. Kalau jenazah itu perempuan, kalau jenazah perempuan berdirinya imam gimana? Kalau jenazah perempuan berdirinya imam gimana? Di jenazah laki-laki. Di sejadah kayak gini. Kalau seorang perempuan sebagian. Kalau laki-laki mayit, sekarang mayit. Kepala ke sana kiblat, kepala ke mana? Kepalanya mayit di mana kalau kiblat ke sana? Sebelah kanan kita yang menghadap ke sana, sebelah kanan. Sebelah kiri ya, kalau kita menghadap ke sana sebelah kiri. Kepala, kaki di sebelah. Kalau seandainya terbalik, sah tidak? Sah, boleh. Kalau seandainya terbalik, Ustaz terbalik, diulang, tidak usah. Boleh. Tidak ada masalah. Jangan jadikan masalah. Kalau kita paham seperti ini, tidak banyak yang kita ingkari. Seorang ulama pasti tidak banyak yang dia ingkari masalah yang terjadi sama masyarakat, karena dia tahu masalah. Kalau orang tidak tahu, Ustaz, kabarnya tadi disumpah yang saya tidak mau, saya tidak terima, keluarga saya apa semua. Jadi ribut sudah gara-gara masalah yang tidak bermasalah, yang dalam agama tidak bermasalah, yang dimasalahkan. Jadi ribut masyarakat. Jadi kita harus paham masalah agama kita supaya kita tidak terlalu banyak bermasalah di masyarakat. Terima kasih. Kemudian dalam membawa jenazah ke kuburan, ketiga peletakan jenazah. Ini jenazah ditaruh di keranda, mau ditaruh di kuburan, afdolnya dikeluarkan dari keranda kepala dulu, dimasukkan ke kuburan kaki dulu. Jadi kafannya itu tadi kafan itu kepalanya agak lebih, pocong kepalanya itu agak lebih panjang yang di kepala. Kenapa? Untuk memegang kepala lagi. Karena nanti keluar dari keranda itu keluar kepala dulu, masuk kuburan kaki dulu, afdalnya. Bismillah, sambil membaca doa Bismillah. Jadi sambil membaca Bismillah ala millati Rasulillah. Kaki dulu yang masuk miring, bukan begini, baru kepala. Jadi keluarnya kepala dulu, masuknya kaki, afdol. Kita bicara tentang afdol. Cuma bagaimanapun caranya, selama kita tidak merusak kehormatan mayit, tidak perlu. Yang perlu diperhatikan, kita harus menjaga penghormatan kita kepada
mayit. Ketika menggiring jenazah jangan berebut sambil goyang-goyang mayit. Itu kita sudah merusak. Kita mau mendapatkan kemuliaan memegang keranda ini mulia, dosa kita dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan gara-gara itu kita sudah menggugurkan kehormatan mayit, membawanya dengan goyang sini tadi sana. Akhirnya kita menjatuhkan kehormatan mayit itu haram, dosa. Jadi ketika kita mau mendapatkan kemuliaan, usahakan tidak sampai merusak kehormatan mayit. Tidak dibawa, digoyang-goyang. Ketika kita membawanya dengan adat tadi, mengeluarkan, menaruhnya di dalam kubur dengan adat-adat. Jadi kuburan, masalah kuburan sekarang, kita lihat orang yang menggali kuburan sekarang terlalu rendah. Sunahnya kuburan itu agama Allah berdiri begitu. Ini dalamnya kuburan sebenarnya. Saya masih dapat itu zaman kita masih kecil di Palu. Orang kalau gali kuburan sampai tenggelam itu. Sekarang saya dapat cuma segini-segini. Di Hadramaut, di Saudi saya lihat orang kuburan ini turun tangga lantaran dalamnya barangkali. Nah, itu yang satu. Yang kedua, untuk masalah lahan kuburan. Kalau seandainya kuburan itu tanah liat, kalau kita bikin lahan samping, lubang samping untuk tempat mayat masuk, itu tanah liat jadi aman dia, tidak longsor. Tapi kalau seandainya pasir, jadi kalau kita gali untuk lahan begitu, dia jatuh. Jadi sistemnya kita bikin syak, ada dua jalan. Jadi ada yang lahan, ada yang syak. Syak itu apa? Belatengan. Jadi ukuran seperti ini lebarnya, kita belah detailnya lagi seperti ini untuk masukkan mayat ke dalam. Untuk masukkan mayat, nanti papannya di atas begitu, tutup begitu. Kalau lahan kan papannya miring. Kalau syak, papannya di atas begitu. Jadi kita gali lubang untuk masukkan mayat melintang begini. Jadi mayat masuk, baru kita tutup, baru kita timbun seperti itu. Ya, masalah peti sebenarnya tidak afdal untuk peti itu hanya untuk tempat-tempat yang biasa banjir, air di dalam masukkan dengan peti. Atau mayat yang sudah busuk yang tidak mampu, yang kita taruh di peti baru kita kasih turun. Tapi untuk kita punya keadaan seperti ini tidak perlu peti. Nah, kalaupun kita pakai peti untuk mayat yang sudah harus kita taruh tanah di dalamnya sedikit. Biar dengan spot atau taruh tangan sebagai isyarat bahwa mayat itu bersentuhan dengan tanah seperti itu. Kemudian kalau kita sudah memasukkan jenazah, kita sudah tutup, kita rangkai dan seterusnya. Habis itu untuk ahli waris, anak, apalagi orang tua meninggal, anak dari yang mayat itu, kalau bisa jangan di dalam kubur untuk injak-injak tanah yang dimasukkan ke dalam. Biasa anak kan yang biasa dimasukin. Biasa kamu masuk ke dalam kubur itu kan anak. Setelah selesai anak selesai, kasih turun satu orang yang paham untuk buka ikatan, kasih pipi yang melekat ke tanah. Itu orang yang paham harus ada di dalam supaya dia bisa kerjakan itu. Tadi anak yang mau turun itu harus seperti itu, anak yang mau turun. Kalau bisa, kalau mau anak yang mau turun. Kalau tidak ya cari orang yang keluarga dekat dari mayat. Kalau memang sudah tidak ada baru orang lain. Apalagi kalau yang meninggal adalah perempuan. Itu awalnya ahli waris keluarga muhrimnya, yang menurunkannya. Setelah turunkan dikasih rapi semua. Cari orang yang paham yang untuk membuka, yang mengarahkan ke kiblat, yang taruh, yang biasa. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita terangkan sedikit yang kita tidak paham. Kasih menghadap kiblat dan seterusnya, buka dan kasih pipinya melekat ke tanah. Setelah itu ahli waris ini yang anaknya ini suruh naik. Jangan dia yang injak tanah orang tuanya ketika dikuburkan. Kasih orang lain yang turun untuk kasih badan kubur. Nah, biasa kita ada sistem siram kubur. Kubur itu sebenarnya tidak ada siram kubur. Kita kasih basah kubur, kalau datang biar
Oh ya, azan kamarnya sebelum ditutup papan kita. Azan dengan kamar itu kias daripada ulama kita mazhab Syafi'i dan para ulama kita sambil duduk, bukan berdiri, sambil azannya duduk, kamarnya duduk. Setelah itu orang anak-anak tadi yang keluarga atau muridnya tadi sudah suruh naik, biar orang lain yang padatkan dia punya kubur. Dia kalau mau basiran kubur itu kapan? Ketika tanah itu sudah dipadatkan setengah, disiram. Begitu sudah mau sempurna, disiram. Begitu sudah habis, baru disiram banyak. Jadi apa itu siraman itu? Untuk memadatkan. Bukan kalau kita bikin siraman, bukan apa istilah kita, itu cuma istilah bikin rumah, kita siram kubur tuh. Nah, itu cuma istilah, tidak apa-apa. Kalau kita pakai istilah, bukan pakai berarti kasih padat itu. Nah, tidak disunahkan itu datang di siram kubur, tidak sunah itu. Siram kubur itu ketika dia dimakamkan. Sudah mau hampir setengah, siram, semuanya siram, selembar. Baru tambah lagi, siram lagi supaya padat. Nah, supaya binatang buah tidak gampang untuk mengambil. Setelah itu, setelah selesai sudah pengukuran apa semua, baru kita lagi. Sampai di sini, insya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Insya Allah, jadi untuk perhatian kita terhadap agama kita, untuk tajwid dan untuk servis terhadap orang yang sudah meninggal, kewajiban kita pelajari sudah dengan baik. Kita sekarang meminta ridha Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meridai kepada kita, supaya Allah jadikan kita orang yang perhatian terhadap agamanya, supaya Allah jadikan kita orang yang perhatian terhadap syariat baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang menyebarkan agama ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dikumpulkan bersama para ulama, bersama mulia, bersama orang-orang yang memperjuangkan agama di safu yang pertama bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala.